Kali ini kita bakal bahas salah satu momen paling luar biasa dalam sejarah, pertempuran Hamra al-Asad. Sebuah pertempuran yang terjadi cuma selang 1 hari setelah kekalahan yang luar biasa telak. Pertanyaannya, gimana caranya menang perang setelah baru aja kalah telak? Nah, ini dia ceritanya. Kisah tentang sebuah konfrontasi yang senjatanya bukan pedang atau tombak, tapi murni kemauan dan semangat yang, ya, sama sekali nggak bisa dipatahkan. Oke, biar kita benar-benar paham gimana kemenangan ini bisa terjadi, kita harus mundur sedikit ke kondisi brutal pasca pertempuran Uhud yang terjadi di hari Sabtu, 15 Syawal. 70, ya, sebanyak itu syuhada atau martir yang gugur dari pihak kaum muslimin di Uhud. Ini benar-benar pukulan yang telak banget buat komunitas mereka yang waktu itu masih sangat kecil. Dan dampaknya, wah, benar-benar mengerikan. Coba bayangin, prajurit yang selamat itu bukan cuma 1-2 luka, tapi bisa sampai puluhan. Secara fisik, mereka hancur lebur. Dan secara mental, seluruh kota Madinah itu rasanya kayak diselimuti awan duka yang pekat banget. Tapi, di tengah semua keputusasaan itu, pas fajar keesokan harinya, muncul sebuah perintah. Sebuah perintah yang kalau dipikir-pikir, sama sekali nggak masuk akal. Jadi Nabi Muhammad setelah menerima wahyu justru memanggil pasukan yang sama, ya pasukan yang terluka dan baru aja kalah itu, disuruh bangkit lagi buat mengejar pasukan Quraisy yang lagi di atas angin. Dan yang lebih aneh lagi, ada syarat mutlak. Nggak boleh ada prajurit baru yang seger bugar ikut. Kenapa? Karena ini bukan soal nambahin jumlah pasukan. Ini soal ngirim pesan. Pesan yang sangat spesifik dan kuat, lewat sekelompok prajurit yang juga sangat spesifik. Nah, apa yang terjadi setelahnya ini benar-benar jadi bukti luar biasa soal kekuatan iman dan tekad. Di tengah kondisi kayak gitu, muncul cerita-cerita pengorbanan yang luar biasa. Salah satunya, coba deh bayangin, ada 2 kakak beradik yang masih remaja, luka parah banget, sampai nggak bisa jalan sendiri. Tapi karena iman mereka bikin perjanjian. Mereka bakal gantian saling gendong, cuma supaya bisa ikut panggilan buat berbaris lagi. Luar biasa kan? Pemandangan barisan mereka itu pasti sulit dibayangin. Pasukan yang isinya orang-orang terluka, masih pakai baju zirah yang sama, yang berlumuran darah, jalan lagi menuju musuh yang baru aja ngalahin mereka. Sementara itu, di pihak lain, pasukan Quraisy yang lagi dalam perjalanan pulang ke Mekah justru mulai kepikiran. Mereka mulai ragu-ragu sama kemenangan mereka sendiri. Nah, disinilah perang sesungguhnya dimulai. Tapi bukan di medan perang fisik, melainkan perang mental. Coba kita lihat lini masanya. Pas kaum Quraisy lagi debat mau balik lagi atau enggak, benih keraguan itu udah tertanam. Perang psikologis yang bakal nentuin segalanya udah dimulai. Dan ini yang menarik banget. Terjadi pembalikan kondisi 180 derajat. Di satu sisi, ada pasukan muslim. Fisik mereka memang lemah, tapi mentalnya, spiritnya luar biasa kuat. Siap mati syahid. Di sisi lain, ada Quraisy. Fisik mereka kuat, tapi mentalnya justru mulai goyah, dipenuhi keraguan dan ketakutan. Dan jawaban kaum muslimin saat diancam bakal dihancurkan, bukan gentar, tapi justru seruan penuh keyakinan ini. Sebuah jawaban yang justru bikin musuh mereka jadi takut. Perang psikologis ini nggak butuh waktu lama buat mencapai puncaknya. Dan hasilnya benar-benar mengejutkan dan jadi penentu segalanya. Abu Sufyan, sebagai pemimpin Quraisy akhirnya sadar. Dia mikir, ngelawan pasukan yang emang sengaja cari mati itu risikonya kegedean. Kalau sampai kalah, kemenangan besar mereka di Uhud bakal sia-sia, malah jadi bahan tertawaan. Jadi pada akhirnya rasa takutlah yang jadi penentu. Karena gentar semua semangat pantang menyerah dari pasukan muslim yang terluka itu, pasukan Quraisy yang jelas-jelas lebih unggul secara fisik milih buat putar balik dan mundur ke Mekah. Dan dampak dari kemenangan tanpa perang ini, wah, luar biasa besar. Cuma dengan nunjukin diri, dengan keberanian mereka, kaum muslimin meraih kemenangan yang sangat monumental. Moral mereka yang tadinya hancur jadi pulih, reputasi militer mereka kembali disegani, dan ini jadi bukti nyata kalau semangat mereka itu benar-benar nggak bisa dipatahkan. Jadi pelajaran dari pertempuran Hamra al-Asad ini dalam banget ya. Kisah ini nunjukin ke kita bahwa kadang-kadang pertempuran terbesar itu nggak dimenangkan dengan kekuatan fisik, tapi justru di dalam pikiran dan hati.